Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon yang sudah masuk ke ruangan Zoom ini, saya minta tolong kameranya diaktifkan, biar saya bisa mengetahui bahwasanya Anda ini menyimak perkuliahan saya dengan baik. Ya, silakan dinyalakan. Terima kasih Elis, Mugni, Mas Ruhina Aziz, tinggal Vina, Hanhan. Vina, terima kasih sudah dinyalakan. Hanhan, tolong dinyalakan Mas. Apalagi di WC ini. Ya. Mbak Elis, ada laptop ada? Lagi dicas, Pak. Cas. Berarti Gimana? nunggu. Belum, baru aja. Baru dicas. Ya, berarti seperti biasa sajalah. Saya menyampaikan materinya. Saya sampaikan melalui ini. Saya sampaikan melalui modul. Kemudian nanti setelah perkuliahan, maksud saya setelah perkuliahan seperti biasa nanti ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, pada kesempatan kali ini, kemarin itu saya sudah bahas mengenai Microsoft Word. Ya. Nanti selama 2 kali pertemuan, sekarang dan nanti, kita bahas Microsoft Excel. Ini langsung saja, saya masuk ke materinya, karena dasaran Excel itu hampir sama, masalah toolbar, masalah fungsi-fungsinya hampir sama. Jadi saya langsung ke formula dasar yang ada pada Microsoft Excel. Ini yang saya pakai Microsoft Excel 2013, ya, di mana fungsi dari formula dasar ini adalah untuk melakukan perhitungan terhadap data yang ada di Microsoft Office Excel. Nah, setiap penggunaan formula dasar kita harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Jadi di selnya itu untuk memasukkan formula dasar kita harus memasukkan tanda sama dengan. Sama dengan ini dimaksudkan untuk mengawali sebuah fungsi. Jadi kalau kita mau mengawali sebuah fungsi ya harus ada sama dengan dulu. Nah, dan yang harus kita perlu perhatikan adalah alamat dari data tersebut. Jika mengetik alamat, maka data tersebut akan bernilai salah. Jadi kalau misalkan sama dengan terus rumusnya tidak tepat, kemudian di enter, maka yang keluar adalah value. Nah, biar tidak terjadi kesalahan, nah kita bahas satu persatu materinya. Nah, ini yang pertama itu adalah fungsi dari aritmatika dasar, fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada tabel ya, bisa Anda lihat. Untuk penjumlahan ini di sini, data yang pertama 25, data yang kedua adalah 5. Ya. Kemudian kita mau jumlahkan, ya kan? Jumlahkan caranya gimana? Caranya yaitu dengan memasukkan fungsi formula dasar. Ya, caranya ketik sama dengan, kemudian pilih selnya, sel B2, ininya B, kemudian di sininya 2, B2 di sini. Ya. Sel dan kolomnya, kolom dan baris maksudnya. Kemudian klik tambah, masukkan ini ya, C3, C, posisinya C, kemudian di sini 2 ya, C2 maksudnya. Kemudian kalau sudah klik enter, maka otomatis langsung di sininya 30. Jadi hasil dari penjumlahan ini ditambah ini. Seperti itu. Untuk pengurangan juga sama. Klik sama dengan, kemudian klik data 1 ini ya,
posisinya ada di B3, kemudian dikurangi C3, maka hasilnya akan jadi 20. Untuk perkalian menggunakan itu menggunakan tanda bintang, bukan tanda X, ya, tanda kali, tapi menggunakan tanda bintang. Jadi sama dengan B4 bintang C4, nah, kemudian enter, maka hasilnya adalah 125. Untuk pembagian menggunakan garis miring, sama dengan B5, kemudian dibagi C5. Nah, kalau tadi rencananya kalau misalkan Anda terintegrasi dengan perangkat komputer, maksud saya nanti kita langsung praktek. Jadi saya menjelaskan, kemudian Anda yang praktek. Coba dibuktikan gitu loh. Ini benar nggak? Apakah ini harus kita ngitung manual atau tidak? Ternyata tidak. Nah, seperti ini boleh Anda coba. Nanti saya akan rekam video ini. Nanti silahkan diputar ulang, kemudian Anda sambil pegang komputer, praktekkan rumus-rumus yang saya berikan ini. Nah, ini fungsi dasar. Bagi yang sudah terbiasa dengan Excel, ini mungkin bukan hal yang sangat sulit, ini kecil, masih dasarannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita bahas mengenai sum. Rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan sekumpulan data pada suatu range. Nah, bentuk penulisannya adalah sama dengan sum dalam kurung number 1, number 2, and then seterusnya. Nah, contoh misalkan, saya di sini punya tabel, ada nomor, ada nama barang, ada jumlah. Nah, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nama barang, spidol, penghapus, penggaris, pensil, buku tulis. Jumlahnya 3, 5, 2, 4, 7. Kemudian kita ingin menjumlahkan semuanya dari spidol sampai dengan buku tulis, itu jumlah barangnya berapa. Nah, ya, kita pakai rumus sum. Jadi kita cukup klik sama dengan, kemudian pilih sum, ketik dalam kurung, kemudian kita pilih ini, ya, data yang ada di C2, kemudian pakai tanda titik 2. Tanda titik 2 itu artinya sampai dengan C6. Jadi dari C2 sampai dengan C6 dijumlahkan. Sum itu artinya dijumlahkan. Ya. Maka muncullah hasilnya yaitu 21. Nah, seperti itu. Ini boleh Anda praktekkan kalau seandainya Anda sekarang sudah terkoneksi atau lagi pegang komputer gitu. Hanya saja mungkin karena perkuliahan saya dadakan, jadi Anda tidak bisa pegang laptop. Jadi ya seperti biasa saja kalau begitu ya. Nanti saya menjelaskan materinya, kemudian nanti setelah ini ada rumus yang harus ada tugas yang harus Anda kerjakan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu kah? Apakah yang saya sampaikan ini bisa dipahami? Pak, Hanan mau nanya, kalau misalkan itu support di WPS nggak, Pak? Rumus-rumusnya. Oh, begini. Di WPS itu ya memang handphone itu memang sekarang ini handphone itu, gadget itu atau ini ya, smartphone, telepon pintar, itu sudah terintegrasi dengan yang namanya Office. Nah, rumus ini juga bisa digunakan pada handphone. Hanya saja itu ketika saya bekerja, apalagi yang berkaitan dengan mengetik itu kan adanya di Word. Nah, ini menghitung adanya di Excel. Nah, ketika saya bekerja, secanggih-canggih apapun secanggih-canggih apapun itu teleponnya, ya, saya akan merasa lebih nyaman menggunakan laptop atau komputer. Karena apa? Karena lembar kerjanya itu lebar, besar. Ya, kalau di HP itu kecil, jadi kadang keyboard touchscreen yang ada di HP itu kadang
sangat kecil sekali sehingga jempol kita ini susah. Jadi kalau misalkan pakai HP bisa. Cuman ya nanti kita susah kerjanya. Kalau tidak percaya silakan Anda dibuka saja WPS Office, kemudian masukkan rumus-rumus ini bisa. Cuma nanti kalau ini sedikit, ini masih sedikit. Tapi kalau sudah banyak, misalkan Anda nanti membuat jurnal umum menggunakan Excel, itu kan sudah jumlahnya banyak. Kalau pakai HP ya pusing Anda nantinya ya. Nah, seperti itu. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah Pak, siap. Oke, terima kasih. Ada lagi kah? Terus kalau misalkan itu aritmatikanya kan itu contohnya 2 kolom. Kalau misalkan lebih dari 2 kolom itu tambah terus Pak. Iya, Misalkan B2 tambah C2 tambah betul. C3. Betul. Terusin aja. Kalau misalkan data ininya ada banyak, Anda tinggal tambahkan saja. Kolomnya misalkan ada banyak, tinggal tambahkan saja di sininya. Di 2. Selain ke sini, ya, selain ke sini bisa juga ke bawah nih. Jadi tidak hanya ke sini saja, jadi bisa juga ke bawah. Nah, seperti itu. Tergantung dari data yang ada, kemudian data yang ingin Anda jumlahkan. Seperti itu. Ini contohnya sedikit karena yang namanya contoh itu kan jangan yang susah-susah dulu ya. Nanti setelah ini ada tugas sehingga Anda bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, ada lagi? Udah Pak, cukup Pak. Tuh. Makasih. Aritmatika dasar kali bataku kali tambah bagi kurang kali ya. Kemudian ada sum penjumlahan. Nah, yang berikutnya itu adalah rumus min. Rumus min ini digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau range. Yang namanya range itu ini nih. Nah, ini nih yang saya blok, ini adalah range-nya. Dari C1 sampai dengan C8 ini adalah range-nya. C9 ya di sininya ya. Jadi pakainya itu kolom yang ada di sininya, bukan nomor. Iya, pakai yang ada di sininya, patokannya ya. Nah, seperti itu. Rumus minimal dicari untuk mencari nilai terendah. Nah, jadi kalau misalkan Anda punya tabel seperti ini, ada nama mahasiswa, ada nilai akhir. Nah, kalau ini mungkin satu. Jadi gampang kalau seandainya Anda masih cari kalau nilai minimal itu kan yang paling kecil. Dicari saja di sini yang paling kecil berapa. Oh, ternyata 57, ditulis manual 57. Nah, ini datanya sedikit. Coba bayangkan kalau misalkan datanya ada banyak, ada puluhan atau ratusan mungkin. Kalau ratusan masih sedikit, ribuan, cari nilai terkecil kan pusing ya. Tapi dengan menggunakan Microsoft Excel, ya Anda bisa dengan mudah mencari nilai terkecilnya. Rumusnya ya gampang sekali. Rumusnya adalah sama dengan kemudian min dalam kurung buka, datanya di mana? C2 titik 2 itu artinya sampai dengan C9 di sini ya. Kemudian kurung tutup, klik enter, maka hasilnya akan 57 angkanya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ada 3 tadi, ada kali bataku, ada sum, ada minimal, kemudian yang berikutnya itu ada maksimal. Nah, maksimal ini kebalikan daripada minimal. Kalau minimal itu mencari nilai terendah, maksimal itu untuk mencari nilai tertinggi. Sama, saya punya data nama mahasiswa dan nilai akhir. Saya ingin cari nilai tertingginya berapa. Nah, kalau misalkan saya cari satu-satu, data segini masih gampang. Kalau sudah banyak nanti susah. Nah, biar cepat saja, kita masukkan rumusnya sama dengan kurung buka, datanya ada di C2 di sini, C2 sampai dengan C9, kemudian klik enter, kurung tutup dulu, kemudian klik enter, maka nanti nilainya akan ada langsung yang paling besar itu nilainya adalah 90. Nah, yang berikutnya adalah rumus untuk mencari rata-rata.
rata-rata. Nilai rata-rata ini adalah misalkan saya punya data seperti ini. Saya mau cari dari nilai ini itu rata-ratanya berapa? Nilai rata-rata. Kalau nilai rata-rata itu kan ditambah dulu, ditambah semua, kemudian dibagi jumlah orang yang ada di sini. Nah, itu rumus-rumus matematikanya. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan Excel, cukup masukkan rumus sama dengan average, kemudian datanya ada di mana? Datanya ada di C2 titik 2 sampai dengan, artinya sampai dengan C9 kemudian kurung tutup. Tekan enter. Nah, Pak, kalau misalkan ininya sampai ke bawah, Pak, sampai dengan C100 bisa nggak, Pak? Ya sangat bisa sekali. Pak, kalau misalkan ininya banyak, Pak, sampai ke sini misalkan datanya sampai sini bisa nggak, Pak? Ya bisa sekali, tinggal Anda masukkan saja. Nah, ini kan ada koma terus titik-titik, itu artinya sampai di mana gitu loh. Sampai dengan mana gitu ya. Nah, seperti itu. Average. Yang berikutnya adalah nah ini rumus count. Count ini berfungsi untuk menghitung jumlah data dari suatu range yang dipilih. Bentuk penulisannya sama dengan rumusnya ya, bentuk penulisan rumusnya adalah sama dengan count, kemudian kurung buka, value yang pertama, koma value yang kedua, koma sampai dengan value yang berikutnya itu berapa, kemudian kurung tutup, tekan enter. Kita langsung contohkan saja. Nah, ini ya, datanya sama kayak tadi. Kita mau cari count-nya, atau untuk menghitung jumlah datanya ada berapa. Ya. Kalau misalkan segini kan ya, nih dari Rio sampai Andi, karena jumlahnya sedikit, kita hitung saja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dihitung, Pak, karena sedikit. Tapi kalau misalkan sudah banyak, itu nanti susah. Nah, kalau misalkan kita mau cepat, pakai count. Count, datanya ada di C2 di sini, 73 ini ya, C2. Kemudian sampai dengan C9 ada di sini. Nah, setelah itu kurung tutup, klik enter. Maka jumlahnya itu, jumlah mahasiswanya itu ada 8. Nah, seperti itu untuk rumus count. Nah, yang berikutnya adalah saya punya rumus di sini, ada rumus concatenate yang berfungsi untuk menggabungkan data antar kolom. Jadi kalau misalkan Anda pengen menggabungkan data antar kolom, ya, contohnya ini ya, ada subjek, ada domain, labcom, dalam kurung add ACID. Kemudian Anda ingin gabungkan data ini dengan ini. Pakainya apa? Rumusnya pakai ini, concatenate. Wah, keren, rumusnya keren ini ya. Klik sama dengan, kemudian concatenate, ya. Kurung buka, datanya ada di mana? Ada di A2, Pak. Kemudian klik A2, pilih koma, kemudian masukkan yang ingin digabungkannya sampai sama mana? Sama B2. Kurung tutup, kemudian enter. Begitu juga seterusnya. Nah, jadi nanti datanya itu bergabung seperti ini. Nah, sampai di sini dulu ada yang ingin bertanya nggak? Adakah? Nggak ada. Berarti saya lanjutkan ke penjelasan yang berikutnya. Nah, di sini saya punya rumus dari produk. Produk ini berfungsi untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada satu range. Bentuk penulisannya adalah sama dengan produk, dalam kurung, number one, kemudian koma, number two, dan seterusnya. Kemudian tekan enter. Kemudian ada fungsi dari round. Round ini berfungsi untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Nah, ini sengaja tidak saya tampilkan ininya,
apa namanya, kayak tadi, kalau tadi kan ada kolomnya, ada kolomnya. Nah, ini tidak saya tampilkan kolomnya. Tujuannya untuk apa? Nah, ini nanti setelah ini tugas untuk Anda adalah nanti saya akan membuka lembar kerja Excel, yang mengikuti ruang Zoom ini nanti akan saya tanya satu-satu. Nah, jadi rumus-rumus sum, bagaimana rumus sum menambahkan ini sama ini itu gimana caranya? Nanti kita coba. Nah, setelah itu, setelah selesai perkuliahan, nanti saya kirim lagi tugasnya, silahkan dibuat di rumah. Nah, selain produk ada round. Round ini berfungsi untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu. Bentuk penulisannya adalah sama dengan round. Number, kemudian koma, 6 underscore, yang di bawah itu apa, slash ya, slash digit, kemudian kurung tutup. Ada lagi SQRT yang berfungsi untuk menghasilkan suatu nilai akar kuadrat dari suatu bilangan. Ya. Rumusnya sama dengan SQRT, kemudian number, ini boleh Anda coba ya nanti. Kemudian untuk power berfungsi untuk menghasilkan suatu bilangan yang dipangkatkan. Bentuknya adalah power dalam kurung buka, number, koma, powernya berapa, kurung tutup. Nah, contoh, powernya 6, kemudian koma 2, tekan enter, nanti hasilnya berapa, seperti itu. Nah, ada sumski, berfungsi untuk mempangkatkan dua angka dalam argumen dan memberikan jumlah dari pemangkatan. Nah, kita buka sekarang lembar kerja Excel-nya. Excel. Oke. Ada Han-Han, ada Asla, ada Salsa, kemudian ada Dita, ada Vina, ada Elis, ada Nur Khalifah, ada Mugni, kemudian ada Vina, sudah rame ya. Ada Vina, ada Sopa, ada Masruhin Aziz, ada Siti Maimunah, kemudian ada Nur Halimah, ada Ila, oke, Ila, Ilanya keluar dong, Nur Laila ya, Nur Laila. Pertanyaan yang pertama, saya menanyakan kepada saudara Dita. Saudara Dita, ya, kalau misalkan saya ingin menjumlahkan dari sini sampai ke sini, itu pakai rumus apa, Mbak? Halo, Dita? Ya Pak, maaf baru masuk.
Oh, baru masuk atuh ya. Iya. Oke. Mbak Salsa, Ya, Pak. ya, kalau misalkan saya ingin menjumlahkan nilai mahasiswa dari sini sampai ke sini, itu pakai gimana caranya ya? Pakai rumus sum bukan, Pak? Oke, sum, terus? Kurung buka Iya, di blok di blok. Ya. Oke, di blok. semua, Terus? kurung tutup, terus enter. Kurung tutup, terus enter. Oke, ini ya cara menjumlahkan semuanya. Terima kasih, Salsa. Kemudian saya ingin bertanya kepada Han. Mas Han, halo. Hadir. Iya. Kalau misalkan saya ingin mencari nilai yang terbesar dari atas ke bawah, itu caranya gimana ya? Hanya pertama pakai dengan kan ya Pak. Ya, terus? Rumusnya maksimal, dalam Max. kurung buka, Oke, kurung buka. H6, Terus? H6, titik 2, H19. Gini, Kurung tutup. kurung tutup, Ya. enter. Oke, terima kasih Mas Hanan. Oke. Yang berikutnya, Mas Cecep. Halo. Iya, Pak. Mas Cecep, pertanyaan saya kalau misalkan saya ingin nyari nilai terkecil dari sini sampai sini, caranya gimana? Mas? Lupa, Pak. Lupa. Oke. Baik, Mbak Nurholipah, Majalengka. Hujan di sana? Mbak Nurholipah? Iya, Pak. Ya, halo. Caranya gimana ya kalau misalkan saya ingin mencari nilai terkecil? Itu yang minimal bukan, Pak? Oke, minimal. Terus? Kurung buka. Oke. Yang berapa ini? H6. Terus? Ya, yang itu berapa? H6. Sampai sini ya. Terus? H19. Iya. Kurung Terus? tutup. Kurung tutup. Ya, nilai terkecilnya adalah 96, nilai terbesarnya adalah 90. Mbak Asla, halo. Oh, iya, Pak. Iya. Mbak Asla, kalau misalkan saya ingin cari nilai rata-rata, itu pakai rumus apa ya? Pakai APR lagi bukan, Pak? Oke. Ini ya. Terus? H6. Ya. Titik 2. H19. Oke, udah? Terus? Udah. Enter. Nah, nilai rata-ratanya adalah segitu. Nah, gampang kan? Halo? Gampang ya? Gampang, Pak. Cukup sampai di sini atau mau dilanjut lagi? Halo? Kita masih punya banyak di sini. Ada alamat absolut. Kemudian saya masih punya di sini alamat semi absolut. Ada fungsi lookup, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Kemudian saya punya fungsi logika, fungsi if. Ini sudah mulai agak sedikit susah. Ada format karakter, ada left, mid, right, dan seterusnya. Mau dilanjut atau cukup sampai di sini karena nanti setelah ini ada tugas yang
harus Anda kerjakan juga. Halo? Cukup aja ya. Halo? Iya, Pak. Iya, mau dilanjut atau cukup? Karena kalau misalkan mata kuliah kayak aplikasi komputer, kayak ekonomi ini apa namanya, akuntansi dasar, itu kan mata kuliah yang memang harus banyak prakteknya. Nah, kalau misalkan cukup, berarti nanti saya kirimkan langsung tugasnya. Kalau misalkan mau ditambah lagi, saya kasih lagi tambah nanti yang versi kedua ini, mungkin yang ini materi yang berikutnya maksudnya nanti agak sedikit susah. Jadi tugasnya juga nanti khawatirnya kalau yang bisa mungkin bisa mengikuti, tapi nanti ada rekan-rekan mahasiswa yang mungkin ada kendala lah. Jadi saya rasa cukup saja ya. Tentang rumus dasar dulu ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.